Hasil kurang memuaskan untuk Free Practice 1 dan Practice Moto 3 Aragon bagi Veda Ega Pratama. Veda hanya mampu berada di posisi 20, baik pada sesi Free Practice 1 maupun Practice. Artinya, Veda belum berhasil menembus posisi yang memungkinkan dirinya langsung melaju ke KI2. Berbeda dengan Hakim Danish, yang justru berhasil mengamankan posisi 14 besar dan berhak langsung melaju ke KI2. Tapi, bukan cuma Hakim yang menarik perhatian, karena ada satu nama yang berpotensi menjadi ancaman serius di Aragon. Valentine Peroni. Pembalap asal Argentina ini berhasil mengamankan P3 di praktis. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi dengan Veda di Aragon? Veda Ega masih P20. Kita mulai dari Veda Ega Pratama. Di Free Practice 1, Veda mengakhiri sesi di posisi P20 dengan catatan waktu 2 menit 0,23 detik. Sementara pembalap tercepat, David Almanza, mencatat waktu 1 menit 58,708 detik. Jadi, ada gap sekitar 1,5 detik dari Veda menuju posisi teratas. Dan ketika masuk ke sesi praktis, Veda kembali berada di P20. Namun kali ini ada satu hal yang sebenarnya cukup positif. Veda berhasil memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 58,66 detik. Artinya, Veda memangkas waktu hampir 1,6 detik dibandingkan FP1. Masalahnya, pembalap lain juga semakin cepat. Jadi, meskipun catatan waktu Veda meningkat drastis, posisinya tetap tidak bergerak dari P20. Dan inilah yang menjadi pekerjaan rumah terbesar Veda, karena posisi P20 membuat Veda harus memulai perjuangan dari Q1 untuk mendapatkan tiket menuju Q2. Veda harus temukan sesuatu di Q1. Yang menarik adalah jarak antara Veda dengan pembalap di depannya sebenarnya tidak terlalu jauh kalau melihat karakter persaingan Moto 3. Di kelas ini, selisih beberapa per 10 detik bisa membuat posisi seorang pembalap berubah sangat drastis. Jadi, Veda sebenarnya tidak harus menemukan 1 detik penuh sekaligus. Yang harus dilakukan adalah mencari peningkatan di beberapa sektor, terutama saat melakukan time attack. Karena kalau Veda kembali gagal mendapatkan 1 lap cepat di Q1, posisi start untuk balapan bisa menjadi masalah besar. Dan kita tahu, di Moto3 posisi start sangat penting karena pertarungan di grup bisa berlangsung sangat rapat. Jadi, besok Q1 menjadi ujian pertama Veda di Aragon. Hakim Danish langsung ke KI2. Sementara itu, situasi Hakim Danish justru lebih positif. Pada FP1, Hakim berada di P11 dengan waktu jam 1:59 menit. Kemudian di practice, meskipun posisinya turun ke P14, catatan waktunya meningkat menjadi jam 1:58 menit, 362, dan yang paling penting, P14 masih cukup untuk membuat Hakim langsung lolos ke Q2. Ini menjadi keuntungan besar untuk Hakim. Dia tidak perlu melewati tekanan Q1 dan bisa langsung fokus mencari posisi start terbaik di Q2. Tetapi P14 juga bukan posisi yang sepenuhnya aman, karena jaraknya dengan pembalap di belakang sangat tipis. Sedikit saja kehilangan performa di Q2, Hakim bisa saja kehilangan kesempatan mendapatkan posisi start yang bagus. Valentine Peroni jadi ancaman. Sekarang kita bicara tentang salah satu pembalap yang mengancam Veda di klasemen sementara, Valentine Peroni. Di praktis, Peroni berhasil menempati P3 dengan catatan waktu 1 menit 57,927 detik. Dia hanya tertinggal sekitar 0,454 detik dari David Almanza yang menjadi pembalap tercepat. Dan performa seperti ini jelas tidak bisa dianggap remeh. Apalagi Peroni berada jauh di depan Veda dalam catatan waktu praktis. Artinya, kalau performanya konsisten, sampai kualifikasi dan balapan, Peroni bisa menjadi ancaman terbesar Veda karena di klasemen poin, mereka hanya berjarak tipis. Jadi, kita harus melihat apakah Peroni mampu mempertahankan kecepatannya ketika masuk kualifikasi dan race. Kesimpulan, jadi hasil hari pertama
Moto 3 Aragon memberikan 2 cerita berbeda. Veda Ega masih harus bekerja keras. P20 di FP1 dan kembali P20 di praktis. Walaupun catatan waktunya berhasil meningkat hampir 1,6 detik, posisi Veda belum berubah. Artinya, progres memang ada. Tetapi, belum cukup. Veda sekarang harus melewati Q1 dan mencari satu lap terbaiknya untuk mengamankan tiket ke Q2. Sementara Hakim Danish berhasil langsung mengamankan Q2 dari posisi P14. Dan jangan lupakan Valentine Peroni. P3 di praktis menunjukkan bahwa dia bisa menjadi salah satu ancaman serius di klasemen sementara. Jadi pertanyaannya sekarang, bisakah Veda membalikkan keadaan di Q1? Apakah Hakim mampu mempertahankan posisinya dan melangkah lebih jauh di Q2? Dan apakah Valentine Peroni akan kembali menunjukkan kecepatannya saat kualifikasi? Jawabannya akan kita lihat di sesi berikutnya.